You want to make your dreams come true. The first thing you have to do is wake up and look around you. And dreams do not work unless you do. If you want to make your dreams come true, the thing first you have to do, wake up. Yuhuu! Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Nah, lagu ini aku karang sendiri, iseng-iseng ngarang lagu untuk melengkapi karya di bukuku ini. Nah, jadi bukuku ini judulnya adalah Rahasia Bintang. Kelihatan ya? Rahasia Bintang, ya. Buku ini adalah buku keempat aku, ya. Jika kalian mau memesan buku ini, silakan aja DM di Instagram Madam Suki atau di nomor 0822290236999. Jadi buku ini mengajarkan anak-anak agar berani bermimpi, karena bisa jadi pencuri masa depan atau pencuri mimpi anak-anak itu bisa jadi orang tuanya. Orang tua yang selalu mengontrol anak dan memberikan beban-beban kepada mereka. Dan orang tua itu kadang seperti kayak anak-anak itu seperti kayak harus bertarung atau melakukan sebuah kompetisi atau apapun itu. Jadi alih-alih mereka itu merayakan masa kecil mereka, malahan mereka kehilangan masa kecil mereka. Dan buku ini juga bisa juga untuk sebuah pencerahan untuk inner child kita, ya. Oke, pokoknya buku ini bisa kalian pesan dan penulisnya adalah Madam Suki sendiri. Oke? Nah, apa kabar kasus Subang? Nyubang lagi yuk. Kalian sudah tahu bahwa kasus Subang ini sudah sampai di mana? Sudah sampai di mana siapa ini, Abi ya namanya, anaknya Ibu Mimin itu. Si Abi ini sudah di sidang gitu ya. Terus Madam Suki juga terus terang tidak begitu mengikuti lagi, tapi waktu tadi pagi aku ngelihat ya, sekarang ini ada yang namanya Bapak M ya, yang mana Bapak M ini adalah adik dari Bapak ini ya, si Bapak, aduh aku sampai lupa loh ya. Pokoknya suaminya Ibu Tuti lah ya, kalian tahu lah itu Pak Yosep. Nah, si Bapak M ini ketika ditanya sama jaksa ya di pengadilan itu, jawabannya itu selalu tidak tahu. Apapun pertanyaan yang diberikan, jawabannya adalah tidak tahu ya. Nah, apakah memang si Bapak M ini mengemas jawaban tidak tahu ini ya, tidak tahu. Nah, itu kan kita sampai bingung juga ya. Pasti orang-orang yang mengikuti jalannya sidang itu juga bertanya-tanya, eta unaon gitu kan ya. Nah, without any further ado, Madam Suki pun ingin mencari tahu nih, kenapa kok jawabannya adalah selalu tidak tahu. Apapun pertanyaannya dijawab tidak tahu. Nah, coba without any further ado, kita akan mencari tahu jawabannya melalui kartu tarot atau kartu yang bercerita. Kartu tarot adalah sebuah seni membaca situasi dan kondisi, atau sebuah seni untuk membaca pikiran alam bawah sadar kalian atau target. Oke, kita terhubung di energi orang-orang yang kita omongin pada saat ini ya. Dan izin untuk melihat
kisi-kisinya melalui kartu tarot. Kenapa si Bapak M ini jawabannya selalu aku tak tahu, aku tak tahu, aku tak tahu, aku tak tahu. Bisa dibuat lagu ya. Aku tak tahu, aku tak tahu ya. Apa? Kenapa Anda selalu menjawab tidak tahu? Apapun pertanyaannya, Anda jawab tidak tahu. Kenapa Bapak selalu bilang seperti itu? Hah? Ya, karena di sini ada yang disembunyikan ya. Seperti yang tampak di kartu ini, Seven of Pentacles. Ada hal yang disembunyikan. Disembunyikan ini Bapak harus menggali ya. Nah, bisa nggak orang yang jawabannya selalu tidak tahu, bisa nggak orang tersebut dijadikan sebuah apa ini namanya? Atau bisa nggak ditahan? Iya kan? Karena jawabannya selalu nggak tahu gitu loh. Apakah ini akan membuat blunder? Ya kan? Nah, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Kenapa orang ini mengatakan tidak tahu? Karena ada yang disembunyikan. Biasanya gini loh ya. Ketika orang itu mengatakan gini, ada hal yang kebalikan. Ya. Di dalam psikologi ya, itu juga ada orang yang ketika menggambarkan kegembiraan, menggambarkan segala sesuatu yang I'm okay. Padahal sebenarnya itu dia tidak okay. Dia tidak baik-baik saja. Ada orang yang kelihatannya bahagia, di depan orang selalu bahagia, di kelihatan dimanapun dia tampak sangat bahagia. Tapi pada saat dia sendirian, dia menangis, ya, dia menangis Bombay. Seperti itulah ya. Nah, jadi apakah ini kebalikan? Kalau seseorang mengatakan, aku tidak tahu, saya tidak tahu, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Apakah sebenarnya dia tahu segalanya? Ya, di sini ada sebuah emosional. Ada sebuah emosi yang sebenarnya hendak ditutupi, ya. Nah, kartu ini bernama Three of Swords. Jadi, seseorang yang sebenarnya menutupi perasaannya. Oke, terus bagaimana ini jalannya sidang kalau selalu dijawab aku tak tahu, aku tak tahu, aku tak tahu. Nah, jadi kan jalannya sidang ini bisa blunder, ya nggak sih? Iya, jadi diharapkan ya, di sini ada pesan ya dari semesta, diharapkan jaksa atau siapapun, jaksa penuntut umum atau hakim di sini memang harus jeli ya. Mereka ini dituntut untuk bekerja hati-hati memang, karena mengingat kasus ini sudah 4 tahun loh. Seperti yang Madam Suki prediksikan dari awal kasus Subang ini, dari awal tanggal 21 September 2021, Madam Suki masih ingat. Ya, jadi kasus ini bukan 5 tahun ya, pemirsa, netizen. Ngitungnya gimana? Tahun 2021. 21 ke 22 itu 1 tahun. Ya, 22 ke 23 itu 2 tahun. 23 ke 24 itu 3 tahun. 24 ke 25 itu 4 tahun. Exactly seperti yang Madam Suki bilang. Ya, Madam Suki mengatakan kasus ini akan terbuka nanti 4 tahun lagi. Oke? Jadi di sini pesannya untuk para hakim ya, jaksa penuntut atau siapapun yang terlibat di pengadilan itu ya, harus berhati-hati ya, karena ada banyak jebakan-jebakan sih. Ya. Jadi dengan ketidaktahuan itu harus di ini ya, semakin di ini. Mungkin apakah dengan pekerjaan yang harus hati-hati ini orangnya mungkin seperti ini ya, mungkin harus diberikan sanksi kali ya. Kalau Anda mengatakan tidak tahu, Anda tidak boleh pulang atau bagaimana? Harus nginep di sini atau bagaimana? Karena ketidaktahuan itu membuat jalannya sidang ini jadi capek. Orang sidang tuh capek loh ya.
Nah, bayangkan ada orang satu yang selalu jawabannya tidak tahu, kan berarti itu akan menghambat jalannya, ya, akan menghambat jalannya sidang. Ya dong, iya, menghambat nih, menghambat. Oke? Terus apa sih tujuannya? Apa tujuannya dengan jawaban yang tidak tahu itu? Apa tujuannya? Nah, tujuannya ini sudah bisa kalian pikirkan sendiri. Three of Pentacles ya. Three of Pentacles ini artinya adalah memberikan sebuah kesulitan. Ya, makanya tadi ini ada pesan dari semesta, ya dari pihak yang berwenang. Ini kan pihak yang berwenang. Mereka itu kan punya wewenang ya, kayak jaksa, kayak hakim. Mereka punya wewenang. Sebaiknya memang diberikan sebuah ketegasan sih, menurut Madam Suki. Ya, oke. Jadi pertanyaan yang dari awal pun dikatakan, kenapa Anda berdiri di situ? Kenapa Anda masuk? Saya tidak tahu. Nah, itu bagaimana dong? Akhirnya membuat kesal ya. Iya. Nah, dari awal si Pak M ini memang mencurigakan sih ya. Kayak yang ujuk-ujuk dia memberikan pengacara kepada kakaknya. Itu aja udah ini ya. Udah kayak kenapa terlalu dini gitu loh ya. Ada tuh sinetron dulu namanya Pernikahan Dini, tapi bukan pernikahan ya. Ini sesuatu tindakan yang sangat dini gitu, sangat prematur, sangat cepet-cepet gitu, ya kan? Nah, terus apa sih harapannya si Bapak M ini dengan jawaban tidak tahu? Apa harapannya gitu? Harapannya apa? Harapan anaknya keluar, sosok anaknya. Nah, jadi di sini mungkin juga ada netizen yang pinter-pinter nih kalian ya. Yang kalian tuh yang smart gitu ya. Kan anaknya ini kan terkait OOJ. Jadi di sini ada love, ya cinta bapaknya untuk melindungi anaknya ini yang menjadi OOJ. Ya, jadi itu tujuannya. Jadi untuk supaya anaknya ini tidak mendapatkan ya anaknya kan juga punya andil ya kan. Nah di situ udahlah kalian tuh lebih pinter-pinter pikir aja sendirilah ya kan. Madam Suki itu udah ngikutin kasus Subang ini sampai belenger 4 tahun yang lalu dan aku sudah ngomongin nanti 4 tahun lagi akan terbuka tahun 2025. Diomelinnya aku sama netizen ya kan. Pokoknya seperti itulah. Nah jadi biasanya gini sih ya, biasanya jika ada kasus yang sangat besar. Ini kan kasus besar ya. Nah, jadi netizen itu kan makin pintar, ya kan? Biasanya jika ada kasus yang sangat besar dan sangat sulit dibuka, ya. Nah, itu pasti ada orang yang titik terlibat. Nah, kata yang titik itu tolong diisi, ya netizen. Itu tugas kalian mengisi ya, mengisi titik-titik. Coba kalian kasihkan pendapat kalian, drop your comment here. Terus kalian mau tanya apa? Kalau Madam Suki nanti yang berhubungan dengan kasus Subang ya. Nanti kalau Madam Suki ada waktu, Madam Suki akan coba untuk mengintipkan lagi ya. Finally Madam Suki punya ini ya, punya minyak muda. Minyak muda ini banyak sekali loh. Ini sudah ini datang habis gitu ya. Jadi buat kalian yang belum mendapatkan ya mesti sabar ya. Karena ini bagus banget memang untuk mengurangi flag-flag, untuk mengurangi kerut-kerutan atau wiru-wiru katanya orang Jawa. Wiru-wiru di wajah. Nah, kalau wiru-wiru di jendela lah bagus ya. Ini wiru-wiru di apa namanya? Di wajah bagaimana? Oke? Ini juga mungkin kalian pernah pakai
makeup atau skincare yang salah ya kan. Ada ibu-ibu yang wajahnya putih-putih itu ya, kena skincare atau nggak ngerti lah. Pokoknya pakai produknya Madam Suki ini kulitnya udah bagus ya. Terus ada testimoni nih dari Ibu Bunda Lasmi di Bali. Kata beliau, terima kasih ya Ibu Madam katanya. Karena dengan memakai minyak muda itu kerutan-kerutan di leher saya berkurang. Begitu. Coba dong ibu-ibu yang lain yang sayang sama bapak-bapak supaya nggak kelihatan tua bapaknya ya. Coba dibelikan bapaknya, jangan pelit-pelit. Ya bun, atau kalian pakai berdua gitu ya. Forever young, I want to be forever young. Mana ada sih orang yang forever young gitu ya. Tetapi kan dengan kita menjaga kulit kita, itu kan sebuah kebahagiaan tersendiri. Oke, buat kalian yang mau tanya produk-produk lainnya Madam Suki, silakan tanya DM di Instagram Madam Suki atau di nomor 082222 222, duanya 3 ya, 08222 902 3699. Friendly begitu aja. Terus buat kalian yang mau konsultasi juga sama Madam Suki, silahkan. Barangkali dengan konsultasi nanti membuat kalian lebih ringan. Ingat ya, setiap manusia itu punya masalah ya. Even itu Madam Suki ya, tapi bagaimana sikap kita terhadap masalah tersebut dan bagaimana kita berdamai dengan diri sendiri dan berdamai dengan kondisi kita, itu yang paling penting ya. Jangan kalian pikir orang yang punya talenta atau diberikan gift sama Tuhan atau bisa membaca pikiran orang lain atau apalah, dia itu seorang spiritual, orang tersebut tidak mempunyai masalah. Jangan seperti itu ya. Itu adalah pemikiran yang bodoh, sorry to say ya. Jadi setiap manusia yang hidup harus punya masalah, tapi sikap kita kepada masalah itu bagaimana? Ya, kayak gitu. Oke, jadi buat kalian yang mau reading tarot sama Madam Suki, silakan konsultasi sama Madam Suki di nomor yang sama. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam cahaya. I love you all. Bye-bye.